Episode 1566-1570. Bab 1566, Berita Kematian. Xie Daoyun segera mulai menggerutu kepada Zuan tentang adik laki-lakinya yang suka menggoda wanita. Ia menunjuk berbagai hadiah di atas meja, sambil berkata, "Lihat, semua ini berasal dari murid perempuan akademi. Itu belum semuanya, ada juga barang-barang untuk dikenakan dan digunakan, yang berasal dari para perempuan itu." Zuan tidak dapat menahan tawa, menjawab, "Apa yang buruk tentang itu? Mendapatkan hadiah lebih baik daripada tidak ada orang yang akan memberimu hadiah." Ia berpikir, semua hadiah ini sangat berharga. Para siswi itu benar-benar murah hati dalam hal uang. "Ya, ini menunjukkan betapa hebatnya adikmu," seru Xie Xiu, merasa bangga saat mendengar seseorang mendukungnya. "Apakah menurutmu mereka memperlakukanmu dengan baik tanpa alasan?" "Mereka semua menginginkan tubuhmu," kata Xie Daoyun dengan nada mengintimidasi. Xie Xiu menggerutu, sulit untuk mengatakan siapa yang menginginkan siapa. "Apapun itu, bukan berarti aku akan kehilangan apapun." Xie Daoyun merasa sangat kesal, dia mencengkeram telinganya, dan membalas, "Klan Xie ku selalu ketat dalam mendidik dan tidak pernah mengizinkan orang-orang kami memanfaatkan orang lain. Bagaimana kami bisa menghasilkan orang sepertimu? Aku menganggap serius setiap hubungan, kami saling setuju. Apa maksudmu dengan memanfaatkan orang lain?" Xie Xiu memprotes, terdengar sedikit kesal, seolah-olah hubungan asmaranya difitnah. "Lalu mengapa kau meninggalkan mereka?" Xie Daoyun membalas, tampaknya mengingat hal itu dalam hati. "Aku adalah seseorang yang sangat berdedikasi pada cinta. Jika aku tidak mencintai mereka, aku tidak akan membuang waktu untuk menipu mereka. Apakah ada yang salah dengan itu?" Xie Xiu menjawab dengan ekspresi polos. Zuan dapat melihat bahwa Xie Xiu tidak hanya main-main, tetapi dia benar-benar mempercayainya. Namun, perilaku seperti itu sungguh tidak bertanggung jawab. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana dia juga seorang playboy, dia benar-benar merasa sedikit bersalah. "Tidak mau membuang waktu. Apa yang kau lakukan hanya membuat bosan dengan hal-hal lama," seru Xie Daoyun. Sebagai seorang wanita, Xie Daoyun cukup sensitif terhadap topik tersebut. Ia begitu kesal hingga mulai menguliahi adik laki-lakinya lagi. Zuan akhirnya menghentikan pertengkaran kedua saudara itu. Xie Daoyun merasa sedikit malu, dan berkata, "Aku telah mempermalukan diriku sendiri di depan kakak laki-laki Zhu. Tidak ada yang seperti itu. Sebaliknya, saya merasa seperti kembali ke Bright Moon City. Rasanya seperti bertemu kembali dengan teman-teman dari kampung halaman saya," kata Zuan sambil tersenyum. Xie Xiu langsung merasa jauh lebih baik setelah mendengar itu. Seperti yang diduga, prialah yang paling memahami pria lain. Setelah mereka mengobrol sebentar, Xie Xiu merasa sedikit penasaran tentang apa yang terjadi di pihak ras iblis. Dia bertanya, "Kakak Zhu, kudengar kau memberikan kontribusi besar di pihak ras iblis. Bisakah kau ceritakan lebih banyak tentang pihak itu? Apakah mereka benar-benar memakan manusia?" Xie Daoyun juga penuh rasa ingin tahu. Sejak kecil, ia hanya mempelajari sisi itu dari buku. Tak satu pun dari kedua bersaudara itu pernah mengunjungi wilayah ras Vian. Iklan oleh Pub Future. Zuan tidak dapat menahan tawa, dan berkata, "Mereka tidak seseram itu." Kemudian, ia mulai bercerita tentang adat istiadat dan kondisi kehidupan ras Vian. Kedua saudara itu mendecakkan lidah karena heran. "Baiklah, kali ini aku kembali dengan hadiah istimewa. Hadiah itu pasti cocok untukmu," kata Zuan sambil mengeluarkan eksotik Witchsen dari Brilliant Glass Bed miliknya. Dia memperolehnya dari Taman Giok Istana Raja Iblis. Pasir penyihir eksotis. Xie Daoyun berkomentar, mengenali benda itu bahkan sebelum Zuan memperkenalkannya. Dia begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Benda ini dapat digunakan untuk menciptakan formasi rune terlarang yang legendaris. Bahkan Tuan hanya menggunakannya di masa lalu, tetapi tidak memilikinya lagi. Dia telah mencari selama ini, tetapi tidak pernah menemukannya. Benda seperti itu akan sangat berharga bagi kultivator lain, tetapi tidak banyak gunanya bagi Zuan. Namun, bagi kultivator rune, benda itu setara dengan benda suci. Itulah sebabnya Xie Daoyun tidak percaya benda itu nyata. Setelah terkejut, Xie Daoyun dengan cepat menolaknya, berkata, "Kakak Zhu, barang ini terlalu berharga. Aku tidak bisa mengambilnya." Zuan menarik tangannya dan meletakkannya di tangannya, lalu menjawab,
jika bukan karena jimat perlindungan yang kau berikan padaku, aku pasti sudah kehilangan nyawaku. Dibandingkan dengan menyelamatkan hidupku, pasir penyihir eksotis ini tidak ada apa-apanya. Xie Daoyun secara naluriah menarik kembali tangannya saat mereka bersentuhan. Namun, setelah dia menarik tangannya kembali, dia tidak bisa melanjutkan protesnya. Wajahnya yang elegan langsung memerah saat dia berkata, jimat perlindunganku sama sekali tidak sehebat itu, tapi terima kasih, kakak besar Su. Petik 2. Zuan melepaskannya, merasa puas saat melihatnya mengambilnya. Xie Daoyun mengerutkan bibirnya. Pada saat itu, dia tampak sangat bimbang. Dia tampak bahagia, tetapi juga khawatir. Xie Xiu tiba-tiba berkata dengan nada aneh, siapa yang bilang tadi kalau hadiah hanya diberikan karena seseorang menginginkan tubuhmu? Apa kau ingin mati? Teriak Xie Daoyun, merasa malu. Dia berlari menghampirinya untuk memukulinya. Xie Xiu menghindar sambil mengulurkan tangannya ke Zuan dan bertanya, kakak Zu, bagaimana dengan hadiahku? Zuan melirik tumpukan hadiah di sampingnya. Ia tersenyum dan menjawab, kamu sudah punya banyak wanita yang bisa memberimu hadiah, jadi aku tidak perlu bersusah payah. Xie Xiu segera berteriak, kakak Zu, kamu benar-benar tipe orang yang mengabaikan teman demi cinta. Zuan diam-diam menjulurkan kakinya, dan Xie Xiu kehilangan keseimbangannya, jatuh ke dalam cengkeraman Xie Daoyun. Dia langsung didisiplinkan di tempat. Seluruh ruangan dipenuhi dengan tawa dan obrolan riang. Apa yang kalian bicarakan dengan gembira? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu saat itu. Ternyata Cucuyan telah kembali. Xie Daoyun berhenti memukuli adik laki-lakinya, dan kembali bersikap bijak, berbudi luhur, dan anggun seperti biasanya. Ia menjawab, itu hanya perkelahian antar saudara. Kami telah mempermalukan diri sendiri di depan Nona Chu. Iklan oleh Pub Future. Xie Xiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya sambil mendesah, Nona Chu, apa yang Anda makan hingga tumbuh sebesar itu? Mengapa Anda tampak semakin seperti makhluk abadi sekarang? Xie Daoyun melotot tajam pada adik laki-lakinya, lalu membentak, jaga mulutmu. Dia tahu tentang sifat playboy adik laki-lakinya dan takut dia akan mengejar Cucuyan. Xie Xiu mengernyitkan hidungnya. Dia tidak cukup gila untuk melakukan hal seperti itu. Meskipun Cucuyan cantik, dia agak terlalu luar biasa. Jika seseorang yang begitu luar biasa memainkan permainan cintanya yang temperamental, dia pasti sudah mati tanpa tahu bagaimana dia mati. Seorang wanita pada level itu adalah seseorang yang bahkan tidak akan dia sentuh. Menjauh akan menyelamatkannya dari masalah yang tak ada habisnya. Semua orang di dunia iri dengan wanita cantik di samping Zuan, tetapi hanya dia yang bersimpati dengan Zuan. Zuan tidak punya banyak kesempatan untuk bermain sama sekali. Wanita sekelas itu pasti jumlahnya jauh lebih sedikit daripada yang dimilikinya. Zuan bingung, mengapa aku merasakan belas kasihan di mata Xie Xiu saat dia menatapku. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, karena perhatiannya segera kembali ke Cucuyan. Dia bertanya, apakah kamu sudah menyelesaikan apa yang harus kamu lakukan? Cucuyan menyuarakan konfirmasinya. Karena itu, Zuan bangkit dan berkata, aku perlu menemui pemberi persembahan untuk sesuatu, jadi kamu harus menungguku di sini. Cucuyan menjawab dengan heran, tapi sang pemberi persembahan sudah pergi. Hah, seru Zuan, tertegun. Cucuyan berkata, saya mewariskan apa yang dipercayakan sekte saya kepada saya. Ketika dia melihatnya, dia terbang ke langit. Saya tidak tahu kemana dia pergi setelah itu. Zuan langsung putus asa. Setelah sang pertapa menghilang, siapa yang tahu kapan dia bisa ditemukan lagi. Cucuyan melanjutkan, benar, aku selalu berpikir bahwa adik perempuan Zeng dan cukup baik, tetapi karena keluarganya, dia tidak pernah punya banyak ruang untuk berbuat banyak. Jadi, aku meminta sang pembawa pesan untuk mengangkatnya sebagai muridnya, tetapi dia berkata bahwa dia tidak akan menerima murid lagi. Namun, kemudian, ketika dia mendengar tentang masa lalu Zeng Dan, dia memutuskan untuk menempatkannya di bawah murid pertamanya. Dia berhenti sejenak, lalu menatap Xie Daoyun, berkata, pada saat itu, Zeng Dan akan menjadi saudari di bawah guru yang sama dengan Nona Xie. Aku harap Nona Xie dapat menjaganya. Hah, Xie Daoyun menjawab, sempat teralihkan perhatiannya. Kemudian, dia akhirnya bereaksi, berkata, dulu kita adalah sesama mahasiswa, dan kita berasal dari tempat yang sama. Tentu saja kita harus saling menjaga.
Dia agak penasaran mengapa Cucuyan mau melakukan begitu banyak hal untuk Zheng Dan. Dia pernah mendengar rumor tentang Zheng Dan dan kakak laki-laki Su sebelumnya. Mungkinkah Zheng Dan sudah menerima pengakuan dari Nona Chu? Sifat Cucuyan memang lain. Aku bahkan tidak bisa menahan perasaan untuk menentangnya. Zuan sangat gembira mendengar kabar baik yang tak terduga itu, karena dia ingin mencari sang pembawa pusaka itu untuk menyelesaikan masalah Zheng Dan. Dengan bakat dan temperamennya, diabaikan oleh klan Sang adalah hal yang sangat disayangkan. Dia tidak menyangka Cucuyan akan berpikiran sama. Yang lebih penting, tindakan itu berarti dia sudah menerima kehadiran Zheng Dan. Dia tidak perlu terlalu khawatir tentang hubungan mereka lagi. Benar, untuk apa kau menemui pembawa persembahan? Cucuyan tiba-tiba bertanya, penasaran. Tidak apa-apa, sama sekali tidak penting, jawab Zuan dengan senyum lebar di wajahnya. Sementara itu, di Istana Kekaisaran, Kaisar menerima informasi rahasia dari rumah bordir. Dia menjawab dengan ekspresi muram, token emas 7-1 mati. Bab 1567, misi baru. Namun, Zuan tidak tahu apa yang terjadi di istana. Dia sangat senang, lagi pula, dia telah bertemu dengan teman-teman lamanya, dan masalah kultivasi Zheng Dan juga telah terpecahkan. Cucuyan bahkan telah mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya sendiri. Karena suasana hatinya sedang baik, dia merasa lebih senang mengobrol dengan duo Xie. Mereka semua mulai mengingat berbagai hal yang telah terjadi di kota Bright Moon, dan juga membicarakan berbagai hal yang mereka temui selama kultivasi mereka. Suasana menjadi semakin antusias. Hanya Xie Daoyun yang tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Meskipun dia tersenyum bahagia, tidak ada yang menyadari ekspresi kesepian yang muncul di wajahnya dari waktu ke waktu. Ketika Zuan dan yang lainnya pergi, Xie Xiu yang biasanya sembrono tiba-tiba menjadi serius ketika dia melihat Xie Daoyun tenggelam dalam pikirannya. Dia berkata, "Kakak, berhentilah menatapku. Kakak Zu adalah orang yang baik, tetapi dia jelas bukan pasangan terbaik bagi seorang wanita. Kamu sebaiknya berhenti memikirkannya, karena itu hanya akan membuatmu merasa lebih buruk. Kakak perempuannya sangat luar biasa, dan latar belakang keluarganya juga sangat baik. Dengan hubungan yang begitu kuat dengan akademi, biasanya, dia akan memiliki kualifikasi untuk menjadi istri utama dari klan besar. Namun, dia terus bersama Zuan, meskipun semua wanita di sekitarnya sangat luar biasa. Apakah saudara perempuannya benar-benar akan menjadi selir?" Xie Daoyun langsung melompat seperti kelinci yang terkejut. Wajahnya memerah karena malu saat dia membalas, "Siapa bilang aku menyukainya? Anak sialan, lihat semua hal yang kau lakukan. Namun kau masih punya keberanian untuk menguliahi orang lain." Dia mencengkeram telinganya dan memelintirnya, membuat Xie Xiu menjerit kesakitan. Dia benar-benar bertanya-tanya di mana kakak perempuannya berlatih gerakan itu. Gerakan itu begitu cepat dan akurat sehingga dia bahkan tidak bisa menghindarinya sama sekali. Sementara itu, setelah Zuan pergi, dia mengunjungi Shen Suzi dan beberapa orang lain yang dikenalnya. Kemudian, dia meninggalkan akademi. Dalam perjalanan pulang, Cucuyan berkata sambil mendesah kagum, aku baru sadar bahwa aku sama sekali tidak memahamimu. Aku tidak menyangka kau benar-benar memiliki begitu banyak pengetahuan. Bahkan para guru dari akademi itu harus berkonsultasi denganmu." Zuan menjawab sambil tersenyum, "Apakah kamu merasa seperti telah memungut harta karun?" "Tepat sekali, aku telah menemukan harta karun. Sepertinya keberuntunganku cukup bagus," kata Cucuyan, merasa sangat senang mengetahui bahwa ia telah menerima rasa hormat dari orang-orang akademi kerajaan. Wajahnya yang biasanya dingin kini tersenyum. Zuan tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil mendesah kagum, "Senyummu sungguh indah." Wajah Cucuyan memerah saat dia menjawab, "Kalau begitu, kamu harus membuatku lebih banyak tersenyum. Sebaiknya kamu tidak membuatku menangis." Iklan oleh Pub Future. Zuan tercengang. Dia tidak bisa menahan perasaan seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu. Saat dia mencoba mencari tahu apa itu, Cucuyan dengan cepat mengambil inisiatif untuk meraihnya dengan tangannya yang kecil dan sedingin es. Dia bertanya lebih lanjut tentang apa yang telah dia alami di pihak Rasvien. Keduanya tiba di kediaman Sang tanpa sepengetahuan mereka. Mereka mengunjungi Sang Hong yang terluka, lalu memberitahu bahwa Zheng Dan diizinkan untuk belajar di bawah bimbingan murid agung Yan Xiangu oleh utusan itu. Berita itu mengejutkan semua orang di Istana Sang.
Meskipun Sang Hong adalah utusan kekaisaran dan sebelumnya bekerja di sekretariat kekaisaran, baik prestise maupun kultivasinya jauh di bawah Yan Xianghu. Yan Xianghu adalah murid pertama Sang Pertapa. Kultivasinya dikabarkan menjadi nomor satu di antara murid-murid Pertapa, dan prestasinya dalam formasi rune bahkan lebih luar biasa. Banyak formasi rune di pasukan kekaisaran, istana resmi, dan bahkan istana itu sendiri berasal darinya. Jika seseorang bisa menjadi muridnya, maka mudah untuk membayangkan betapa cemerlangnya prospek masa depan seseorang. Zheng Dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memeluk Cucuyan. Dia hampir tercekik emosinya saat berkata, "Kakak, terima kasih." Ketika dia mendengar bahwa Xie Daoyun dapat belajar di bawah Yan Xianghu, dia merasa sangat iri. Dia tidak pernah berpikir bahwa bakatnya lebih rendah dari orang lain, tetapi karena dia berasal dari perusahaan pedagang, latar belakangnya jauh lebih rendah daripada klan besar seperti klan Xie. Di antara itu dan fakta bahwa dia telah menikah dengan klan Sang, tetapi kemudian sesuatu telah terjadi pada klan Sang dan suaminya telah meninggal bahkan sebelum dia menikah dengan benar, dia menjadi sangat putus asa. Bagaimana dia bisa mengantisipasi bahwa dia akan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya lagi? Ketika melihat mereka berdua begitu dekat, Sang Qin tidak bisa menahan rasa iri. Dia pikir dengan keputusan Cucuyan yang luar biasa, tindakannya saja sudah bisa memenangkan hati kakak iparnya. Di sisi lain, dia telah bekerja keras untuk membentuk aliansi dengan kakak iparnya, tetapi hasilnya mungkin tidak sebaik itu. Namun, Sang Qin segera tertawa sendiri. Bukannya Cucuyan tidak tahu tentang hubungannya dengan Zuan, jadi tidak mungkin ini akan merusak hubungan mereka. Dia benar-benar hanya mengeluh dengan picik. Cucuyan tidak tahan dengan antusiasme Zheng Dan. Dia berusaha melepaskan diri dari pelukan Zheng Dan sebentar sebelum berkata, "Sebenarnya, bukan hanya aku yang senang. Ah Zu juga selalu mengkhawatirkan masa depanmu. Jika aku tidak mengatakan apapun hari ini, dia mungkin akan menemukan cara untuk mengunjungi sang pembawa persembahan." Benar, Ah Zu. Zuan terkekeh malu. Dia tidak menyangka pikirannya akan terbongkar sepenuhnya. Namun, meskipun Cucuyan hanya berwatak dingin, dia jelas tidak bodoh. Dia tahu banyak hal dengan sangat jelas. Sekarang, Zheng Danlah yang merasa sedikit malu. Bagaimanapun, dia tetaplah menantu klan Sang. Meskipun Zuan telah berintegrasi dengan baik ke dalam klan Sang, tetap saja terasa sedikit aneh melakukan hal ini di hadapan Sang Hong. Kita harus mencari hari lain untuk membawamu ke akademi untuk melaksanakan prosedur secara resmi. Bagaimanapun, Xie Daoyun adalah kakak perempuanmu dan kita semua saling kenal. Dia akan menjagamu, kata Zuan kepada Zheng Dan. Zheng Dan menyuarakan persetujuannya, lalu menatap Sang Hong dengan pandangan bertanya. Sang Hong merasa tenang di dalam hatinya. Menantu perempuannya ini benar-benar pintar dan setia, masih memberinya muka bahkan dalam situasi seperti itu. Karena itu, dia terkekeh dan berkata, "Ini adalah masalah yang sangat menggembirakan, jadi mengapa aku harus menghentikanmu? Ketika saatnya tiba, orang tua ini akan pergi bersamamu untuk mengunjungi Tuan Yan. Aku telah bergaul di ibu kota selama bertahun-tahun. Meskipun aku memiliki banyak musuh, aku masih meninggalkan sesuatu yang adil. Aku juga pernah bertukar beberapa surat dengan Tuan Yan di masa lalu, jadi ada sedikit persahabatan di sana. Menghabiskan waktu mengenang masa lalu dengannya akan menjadi hal yang baik." Iklan oleh Pub Future. Zheng Dan menghela napas lega. Jika itu hanya kata-kata sang pembawa anugerah, dia tidak tahu apakah Yan Xianghu benar-benar akan memperlakukan murid yang tiba-tiba dipaksa ke tangannya dengan penuh perhatian. Namun dengan tingkat hubungan seperti itu, dia pasti akan lebih memperhatikannya. Cucuyan awalnya ingin pergi bersama Zuan dan menghabiskan waktu berdua dengannya, tetapi klan Sang sama sekali tidak mengizinkan mereka pergi. Mereka menahan keduanya untuk mengadakan perjamuan malam sebagai ucapan terima kasih. Keduanya tidak dapat menolak, jadi mereka tetap tinggal. Saat mereka kembali, hari sudah gelap. "Ah Su, apakah ada yang salah dengan tubuh Nona Sang?" tanya Cucuyan, mengingat bagaimana Sang Qin harus bangun beberapa kali, dan tampaknya mengalami gejala mual. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Jika bukan karena dia belum menikah, saya akan mengira dia hamil." Zuan mulai berkeringat. Bagaimana dia bisa menjelaskannya? Dia tidak bisa hanya berkata, "Ya, kami punya anak, kan?" Jika dia melakukan itu, suasana manis dan hangat yang telah mereka bangun selama beberapa hari terakhir akan langsung berubah menjadi neraka di bumi.
Mungkin karena sesuatu terjadi pada Sang Hong baru-baru ini, menyebabkan dia sakit karena ketakutan, kata Zuan dengan ambigu, lalu mengganti topik pembicaraan. Untungnya, Chu Chuyan tidak terlalu memikirkannya. Keduanya selesai mencuci, dan segera tiba pada saat bahagia mereka sendiri. Namun, Chu Chuyan sedikit malu. Meskipun mereka berdua sudah pernah menikah, pada awalnya, mereka hanya suami istri secara lahiriah. Kemudian, ketika kasih sayang mereka semakin dalam, mereka telah berpisah lebih lama daripada bersama. Setiap kali mereka berdua saling mencintai, jika mereka tidak sedang mengobati luka, mereka telah menjalaninya. Mereka tidak pernah menghabiskan waktu sebagai sepasang kekasih seperti ini sebelumnya. 2 hari sebelumnya, mereka tanpa sadar tertidur sambil mengagumi bulan, tetapi hari ini, tidak ada yang bisa menghindarinya. Chu Chuyan seperti gadis muda, meringkuk di balik selimut di sudut dinding. Jantungnya berdebar kencang. Saat melihat penampilannya yang pemalu, Zuan tidak bisa menahan tawa. Dia dengan cepat dan efisien bersembunyi di balik selimut. "Tunggu, jaga sikapmu," teriak Chu Chuyan, meskipun suaranya tidak lagi sedingin sebelumnya. Sekarang ada sedikit kesan duniawi di dalamnya. Namun, Zuan tidak menjawab. Mulutnya tidak cukup bebas untuk melakukan hal lain. Ketika matahari bersinar dari atas, bahkan gunung es pun akan mulai mencair. Yang terjadi selanjutnya bagaikan alunan musik abadi dari atas awan. Keduanya kembali sepenuhnya ke tingkat keakraban yang pernah mereka miliki satu sama lain. "Kamu masih sangat hangat gelombang," Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil mendesah. Kunjungi novel baru. Chu Chuyan sudah sangat malu. Dia memukul pria itu dengan main-main, yang menyebabkan badai dahsyat lainnya. Dalam beberapa hari berikutnya, beberapa perubahan terjadi di ibu kota. Raja Qi diberi nota diplomatik dari istana untuk kembali ke wilayah kekuasaannya, tetapi pada hari ia seharusnya pergi, ia tiba-tiba jatuh sakit. Dengan kultivasinya, tak seorang pun percaya ia akan terserang flu atau semacamnya. Namun, tak lama kemudian, muncul berita bahwa ada sesuatu yang terjadi pada metode kultivasinya, yang menimbulkan risiko penyimpangan. Ia bahkan sempat pingsan secara misterius beberapa kali. Jadi, sepertinya dia tidak bisa pergi untuk sementara waktu, meskipun itu hanya bisa ditunda sementara. Tentu saja, Raja Qi tidak bisa lagi muncul di sidang pengadilan, dan fraksinya tidak lagi seperti sebelumnya. Karena itu, semua orang mengira keruntuhannya sudah dekat. Pada hari yang sama, Zuan dipanggil ke istana kekaisaran. Zhao Han langsung ke pokok permasalahan, berkata, "Kaisar ini memintamu meninggalkan ibu kota dan mengurus sesuatu." Bab 1568 Gunung Valet. Zuan menjadi sedikit putus asa. Dia selalu berada di ambang hidup dan mati untuk waktu yang lama, tetapi sekarang setelah dia akhirnya memiliki waktu luang untuk dihabiskan bersama Chuyan, orang ini membuatnya melakukan sesuatu lagi. Bahkan keahlian dalam tim produksi tidak akan digunakan sejauh itu. "Bisakah aku menolak?" tanya Zuan sambil berpikir dalam hati bahwa tidak ada satupun tugas yang diberikan Kaisar kepadanya yang mudah. Tentu saja, dia tidak begitu bersedia. Zhao Han tercengang. Dia tidak pernah menyangka Zuan akan memberikan jawaban seperti itu. Biasanya, bahkan menteri yang paling penting pun tidak akan berani menunjukkan sedikit pun ketidakadilan di hadapannya. Kapan mereka pernah berurusan dengannya sebelumnya? Dia berpikir, anak ini menjadi jauh lebih berani akhir-akhir ini. "Tidak bisa," jawabnya. "Anda telah berhasil menipu Zhao Han untuk +244 +244 +244. Namun, Kaisar memang membutuhkan Zuan untuk bekerja untuknya, jadi dia tidak bertindak kasar." Sebaliknya, dia langsung berkata, 7 token emas, yang bertanggung jawab atas urusan Komando Yi, tiba-tiba meninggal. Akhir-akhir ini, Zuxi Cixin tidak ada di sana, dan utusan token emas lainnya memiliki tanggung jawab sendiri untuk dewa. "Kamu harus pergi dan menyelidiki apa yang terjadi." Zuan segera menerima beberapa informasi penting dari penjelasannya. Jadi Zuxi Cixin tidak berada di kota kelahirannya, seperti yang diharapkan. Dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan Zuxi Cixin yang mencegahnya kembali begitu lama. Selain itu, utusan token emas lainnya mungkin tersebar di seluruh dunia, mengelola wilayah masing-masing. Mereka semua sibuk bekerja dan tidak bebas dirinya. Hah, tunggu, mengapa nama Golden Token Seven terdengar begitu familiar? Akhirnya dia ingat siapa orangnya. Sebelumnya,
Armada utusan kekaisaran telah melewati wilayah kekuasaan Raja Yan dalam perjalanan mereka menuju Cloud Center Commandery. Pengguna token emas di sana telah menghubunginya, dan keduanya bahkan telah bertarung bersama. Saat ini, token emas 7 sangat mengkhawatirkan. Bukankah itu berarti apa yang dia temukan mungkin saja nyata, dan bahwa sebuah kesalahan telah membuatnya tersembunyi? Pada saat itu, banyak pikiran terlintas di benak Zuan, tetapi dia tidak melaporkannya kepada Kaisar. Apakah dia setia kepada Kaisar atau tidak? Yang terbaik adalah tidak membicarakan yang belum mengonfirmasinya dan memberi orang lain harapan palsu. Jika tidak, jika sesuatu terjadi kemudian, itu dapat dengan mudah menimbulkan keluhan. Baiklah, Zuan setuju. Alasan pertama adalah karena dia pernah bertarung berdampingan dengan Golden Token Seven sebelumnya dan mereka hampir tidak bisa dianggap teman, jadi dia tidak bisa hanya menonton tanpa melakukan apapun. Alasan kedua adalah karena dia juga ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Jika dia bisa menemukan banyak kekuatan yang menentang Kaisar, akan berguna untuk menghubungi mereka. Iklan oleh Pub Future. Kaisar kemudian berkata, juga, ada hal lain. Ada Gunung Valet di wilayah Yi. Istana akan segera menyelenggarakan upacara Fengshan yang besar di sana. Anda harus pergi ke sana dan membasmi potensi masalah sebelumnya. Wilayah Yi adalah tempat kekuasaan Raja Yan berada. Sementara itu, Gunung Valet adalah gunung paling terkenal di wilayah Yi, bahkan mungkin di seluruh kekaisaran. Setiap kali matahari terbit dari timur, lapisan ungu menutupi puncak gunung, mengingatkan pada pepatah umum tentang energi ungu. Begitulah asal-muasal namanya. Semua orang mengira gunung itu menyimpan harta karun yang besar. Namun, bahkan setelah puluhan ribu tahun, banyak orang yang cakap tidak menemukan apapun setelah mencari di gunung itu. Pada akhirnya, semua orang diam-diam setuju bahwa tidak ada yang istimewa tentang gunung itu dan itu hanyalah sisa-sisa yang ditinggalkan oleh surga. Pembaruan novel New di novel.bin.com. Namun, generasi-generasi berikutnya dari keluarga kerajaan terus menghasilkan berbagai macam literatur tentangnya, membuat statusnya semakin menanjak. Itulah sebabnya tidak ada pilihan yang lebih baik untuk upacara Fengshan. Zuan pernah mendengar hal-hal itu sebelumnya, tetapi sebagai seorang transmigran, ia tidak memiliki banyak kekaguman seperti yang dirasakan sebagian besar penduduk asli dunia ini. Yang lebih ia khawatirkan saat ini adalah apakah Zhao Han serius. Selama sidang pengadilan pagi, semua rakyatnya telah mengusulkan agar ia melaksanakan upacara Fengshan. Pada saat itu, Zhao Han dengan rendah hati menolaknya, namun ia sudah meminta orang-orang untuk mempersiapkannya segera setelah itu. Itu mungkin di luar kemampuan pribadiku, kata Zuan, merasa agak enggan. Dia seharusnya menyelidiki kematian Golden Token Seven, dan dia juga bertanggung jawab atas keamanan upacara Fengshan. Itu hanya situasi yang sulit dan tidak menguntungkan. Zhao Han melemparkan token perintah kepadanya, sambil berkata, semua utusan Raja Yan akan berada di bawah perintahmu. Selain itu, kamu dapat menggunakan token ini untuk memerintahkan kerjasama para pejabat setempat. Namun, para pejabat setempat adalah milik Raja Yan, jadi kamu harus tahu di mana harus menarik garis batas. Jangan memerintah mereka dengan seenaknya. Dimengerti, jawab Zuan sambil memainkan ubin perintah di tangannya. Segalanya akan jauh lebih mudah dengan ini. Ketika melihat Zhao Han terdiam, Zuan tahu itu pertanda untuk pergi. Ia membungkuk, lalu meminta untuk pergi. Namun, saat ia sampai di pintu, ia tiba-tiba terhenti. Zhao Han berkata, saya dengar Anda sering mengunjungi permaisuri akhir-akhir ini. Jantung Zuan langsung berdebar kencang. Kenapa harus selalu satu hal yang kamu khawatirkan yang harus terjadi? Namun, dia adalah seseorang yang telah melalui banyak pengalaman berbahaya, jadi dia dengan cepat menjawab, benar. Yang Mulia memanggil saya untuk bertanya tentang apa yang terjadi di wilayah tak dikenal. Zhao Han mengerutkan kening, tetapi dia tidak menemukan masalah dengan tanggapan tersebut. Sebelumnya, dia hanya menanyai Zuan tentang interaksinya dengan putri mahkota. Setiap orang normal pasti akan merasa bersalah. Jika mereka memiliki hati nurani yang bersalah, tidak mungkin mereka akan mendekati permaisuri lagi. Dengan itu, dia merasa lebih tenang, dia berkata, dimengerti. Anda bisa pergi. Ketika Zuan keluar dari istana kekaisaran, dia diam-diam menyeka keringatnya. Permaisuri benar-benar orang yang berbahaya. Memang menyenangkan, tetapi sangat mudah untuk kehilangan nyawa dalam prosesnya.
Iklan oleh Pub Future. Tidak lama setelah dia meninggalkan ruang belajar kekaisaran, dua pengawal kekaisaran mendekat dari kejauhan, memanggil, Tuan Zhu gelombang. Ketika dia melihat mereka, dia melihat bahwa itu adalah Piao Duandiao dan Jiao Sigun. Zuan tertawa dan berseru, "Wah, sungguh kebetulan." Keduanya menjawab dengan cemberut, "Apa maksudmu, kebetulan? Kami datang jauh-jauh ke sini untuk menunggu Tuan." Zuan tertegun. Dia menunjuk ke istana timur dan bertanya, "Apakah kamu mencariku di sana?" Keduanya pun setuju. Kemudian, Piao Duandiao pindah ke sisi Zuan dan berkata pelan, "Akhir-akhir ini, temperamen putri mahkota sedang tidak baik. Tuan Zhu harus berhati-hati." Jiao Sigun menambahkan dengan pelan, "Pelayan Rongmo itu mengatakan banyak hal buruk tentangmu. Jika kamu tidak kembali dan meminta maaf, mungkin akan ada banyak masalah." Zuan merasa hangat di dalam hatinya. Mereka berdua benar-benar memperlakukannya sebagai teman, itulah sebabnya mereka berbicara dengan sangat jujur. Lagi pula, jika kata-kata mereka didengar oleh orang lain, mereka berdua akan tamat di Istana Timur. Zuan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Mereka akan beres sendiri asalkan aku mengunjungi Istana Timur." Kedua pengawal itu mengungkapkan kecurigaan mereka tentang masalah tersebut. Namun, Zuan tidak mau repot-repot menjelaskan dirinya sendiri. Dia mengikuti mereka berdua ke Istana Timur. Zuan pertama-tama mengunjungi penguasa Istana Timur, sang putra mahkota. Si gendut itu hanya tahu cara bermain sepanjang hari, jadi Zuan segera diusir, seolah-olah kehadirannya akan mengganggu waktu bermain. Zuan berpikir dalam hati bahwa sejak ia menyingkirkan jiwa kaisar yang terbelah dalam diri putra mahkota, sang putra mahkota tampak menjadi lebih bodoh dari sebelumnya. Namun, tak lama kemudian, ia memasuki kantor Bilinglong. Bilinglong sedang duduk di depan meja kantor, punggungnya tegak lurus. Postur tubuhnya sangat pas, seolah-olah dia adalah seorang ibu kekaisaran yang mengawasi dunia. Namun setelah mengamati lebih dekat, Zuan dapat merasakan bahwa dia juga sedikit mengendur. Tampaknya dia tidak dapat menahan beban dadanya dan diam-diam menggunakan meja untuk menopang dirinya sendiri. Bilinglong tampaknya tidak melihat Zuan sama sekali karena dia fokus pada dokumen di tangannya. Zuan tidak keberatan, jadi dia terus mengamatinya dengan tenang seperti itu. Setelah waktu yang lama berlalu, sedikit kemerahan muncul di leher Bilinglong. Jelas bahwa dia tidak tahan lagi dengan tatapannya yang membara. Tuan Zhu benar-benar pejabat yang sibuk. Sudah lama sekali, sepertinya kami harus mengundang Anda sebelum Anda muncul di sini, kata Bilinglong. Dia jelas kesal dan masih tidak peduli. Pena di tangannya terus-menerus membaca dokumen di depannya. Zuan menghela napas dan berkata, "Aku datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu." Bilinglong terkejut. Pena di tangannya bergetar, tinta menyebar di seluruh dokumen. Tiba-tiba dia mendongak untuk menatapnya, tidak mampu lagi menjaga ketenangannya. Bab 1569 tergelincir. Mendengar nada serius dalam suara Zuan, Bilinglong tidak bisa menahan amarahnya. Dia segera bertanya dengan gugup, "Apa yang terjadi?" "Saya diperintahkan untuk melakukan perjalanan ke Komando Yi oleh Yang Mulia." Zuan menjelaskan misi yang baru saja diberikan Zhao Han kepadanya secara rinci. Ini adalah pertama kalinya Bilinglong menerima berita tentang situasi tersebut. Ekspresinya sedikit berubah saat mendengar penjelasan itu. Tampak sangat tidak senang, dia mengerutkan kening dan bergumam, "Kamu baru saja kembali, tetapi kamu sudah dikirim ke Komando Yi." Pada saat itu, Zuan merasa hangat di dalam hatinya. Dari nada bicaranya, dia tahu bahwa Zuan memperlakukannya seperti miliknya. Kekesalan Bilinglong pun sirna. Ketika ia mendengar Zuan menceritakan semua tentang misinya tanpa menyembunyikan apapun, hal itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar dekat. Tiba-tiba ia merasa tidak punya alasan untuk marah padanya. "Apa yang bisa kulakukan? Itu tugasku," kata Zuan sambil mendesah. Bilinglong tentu saja tahu bahwa itu bukan karena tugasnya, tetapi karena kaisar begitu berkuasa sehingga mereka tidak punya cara untuk melawannya. Ketika dia memikirkan hal itu, dia berkata sambil mendesah, "Ini benar-benar tidak adil untukmu. Kamu harus berhati-hati di sepanjang jalan. Aku akan menunggumu kembali ke sini." Ketika mendengar Bilinglong mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, Zuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berjalan mendekat dan melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya. Kemudian, di bawah tatapan terkejutnya, dia menciumnya. Tubuh Bilinglong bergetar. Dia secara naluriah ingin mendorongnya,
tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Segera setelah itu, auranya yang familiar membuat seluruh tubuhnya perlahan melunak. Keduanya terus berciuman selama beberapa saat seperti itu. Bilinglong akhirnya mendapat kesempatan untuk beristirahat, berkata, "Kamu benar-benar berani. Putra mahkota masih di luar." "Lalu kenapa?" jawab Zuan sambil menciumnya lebih bergairah lagi saat mendengar peringatannya. Pinggang Bilinglong membungkuk seperti pohon willow. Tubuhnya terdorong ke belakang hingga menekan mejanya. Saat merasakan tekanan yang familiar, seluruh wajahnya memerah saat dia memprotes, "Kita akan tamat jika Yang Mulia tahu tentang apa yang kita lakukan." Dia tidak mau repot-repot berurusan dengan putra mahkota bodoh itu lagi, tetapi dia tidak bisa mengabaikan Kaisar. Dia memiliki kultivasi tingkat keabadian bumi. Jika indera keilahiannya tersapu, tidak ada satupun area di Istana Kekaisaran yang bisa lolos dari deteksinya. "Jangan khawatir, dia tidak punya energi untuk repot-repot dengan hal-hal ini sekarang," kata Zuan, merasa yakin dengan pernyataannya. Jika Zhao Han selalu mengawasi istana, dia dan permaisuri pasti sudah lama meninggal. Bilinglong tidak tahu tentang itu, dan kekuatan kaisar meninggalkan kesan yang sulit dihapus dalam dirinya. Namun, sekarang setelah dia dipeluk oleh kekasihnya, seluruh tubuhnya menjadi lunak. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Karena itu, dia menyerah setelah menunjukkan perlawanan. Keduanya kembali ke momen paling intim mereka di ruang bawah tanah rahasia. Karena khawatir mereka akan ketahuan oleh kaisar dan para pelayan, atau bahkan mungkin putra mahkota di luar, Bilinglong menjadi lebih sensitif dari biasanya. Zuan mengalaminya secara langsung dan merasa seolah-olah dia terus-menerus diselimuti gelombang yang bergetar. Keduanya segera mencapai keadaan di mana tubuh dan jiwa mereka terhubung. Mereka berdua belum pernah melakukannya seperti ini sebelumnya, juga tidak pernah merasa begitu luar biasa. Setelah mereka berpelukan cukup lama, Bilinglong akhirnya tersadar. Ia mendorong Zuan dan menurunkan gaunnya. Ia dengan hati-hati merapikan kerutan di gaunnya dan berkata dengan suara gemetar, "Dasar pria menyebalkan, kau hanya tahu cara menindas orang lain setiap saat." Iklan oleh Pub Future. "Apakah kamu masih kesal?" jawab Zuan. Ketika dia melihat wajah cantik yang tersisa di wajahnya setelah saat-saat indah yang mereka lalui bersama, dia merasakan kelembutan. "Siapa yang akan marah padamu?" jawab Bilinglong, merasa sedikit bersalah. Ketika dia melihat senyum ambigunya, dia hanya bisa memprotes dengan nada main-main, "Baiklah, baiklah. Ini salahmu karena hanya menemani cucuyan dan mengabaikanku selama ini." Zuan tertawa dan menangis saat berkata, "Dia istriku. Dengan siapa aku akan tinggal, jika bukan bersamanya setelah sekian lama berpisah? Dia jelas-jelas sudah menceraikanmu, apa maksudmu dia istrimu?" Bilinglong menjawab dengan agak tidak senang. "Lalu apa arti aku bagimu?" Ia menyesalinya begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya. Kemudian, ia merasa sedikit kesepian dan putus asa. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah diketahui dunia, yang membuatnya merasa sangat frustrasi. Tepat saat itu, Rong Mo memanggil dari luar, "Putri Mahkota, Tuan Jiang ada di luar dan ingin bertemu." Jelas bahwa sebagai pelayan pribadi Bilinglong, dia tahu bahwa bertemu dengan seorang pria sendirian dalam waktu yang lama tidaklah masuk akal. Karena itu, dia mencari alasan untuk mengingatkan Bilinglong. Bilinglong juga menyadari hal itu. Dia merapikan pakaiannya lagi, dan setelah memastikan tidak ada yang tidak pada tempatnya, dia berteriak keras, "Biarkan Tuan Jiang masuk." Tak lama kemudian, seorang pemuda tampan masuk dan berkata, "Saya menyapa Putri Mahkota." Ia langsung terdiam, karena ia mendapati bahwa kulit sang Putri Mahkota jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun, ia segera menenangkan diri dan berkata kepada Zuan, "Salam, Tuan Su." Zuan pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia adalah ajudan Putra Mahkota, Jiang Gui. Setiap kali Putra Mahkota melakukan perjalanan, dia akan berada di barisan terdepan armada. Dia adalah salah satu pejabat terpenting Istana Timur. Sampai batas tertentu, dia adalah seorang kenalan. Dia adalah putra dari putra ketiga Jiang Boyang, Jiang San. Ibunya adalah putri dari klan Yu, jadi dia sebenarnya adalah kerabat Yuan Luo. Selain itu, Jiang Luofu adalah putri Jiang Boyang, jadi dia adalah bibi Jiang Gui. Di dinasti Zhou Agung, selain klan Yu, klan Jiang mungkin adalah klan yang paling terkenal karena daya tariknya. Setiap putra dan putrinya cantik dan tampan. Selain itu,
Jiang Gui mewarisi kekuatan klan Jiang dan klan Yu. Sejak kecil, ia dikenal sebagai pria paling tampan di ibu kota, hingga Zuan memasuki ibu kota. Baru saat itulah gelarnya dirampas. Ia benar-benar tidak senang dengan hal itu dan merasa bahwa penampilan Zuan tidak jauh lebih baik darinya, dan kultivasi Zuan juga tidak tampak jauh lebih kuat. Satu-satunya kelemahan Jiang Gui adalah ia berasal dari klan terhormat, yang berarti bahwa semuanya berjalan terlalu mulus baginya dan ia tidak pernah mengalami terlalu banyak kemunduran. Karena itu, ia tidak pernah mendapat banyak kesempatan untuk pamer. Tentu saja, sebagai putra dari klan terhormat, dia memiliki harga diri dan pengendalian diri sendiri. Meskipun dia tidak merasa hebat di dalam hatinya, itu tidak sampai pada titik dia membenci Zuan. Hanya saja dia merasa ada persaingan. Namun, dari sudut pandang Zuan, antara hubungan Jiang Gui dengan Yu Yanluo dan Jiang Luofu, orang ini seperti keponakannya sendiri, dan sama sekali bukan pesaing. Dia tersenyum kepada pria itu, lalu mencari kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Bilinglong. Bilinglong merasa sedikit bersalah, jadi dia sangat senang karena dia pergi lebih awal. Dia tentu saja mengizinkannya. Melihat hal itu, Jiang Gui sedikit terkejut. Semua orang mengatakan bahwa Zuan adalah orang penting bagi putri mahkota, tetapi dari kelihatannya, hubungan mereka tidak begitu baik. Tiba-tiba dia merasa lebih bersemangat saat memikirkan hal itu. Dia segera memberitahu Bilinglong alasan pertemuannya, dan menjelaskan solusi yang dia usulkan dengan cara yang jelas dan logis. Dia hanya perlu Bilinglong untuk memilih salah satunya. Meskipun Bilinglong adalah putri mahkota, dia masih muda dan cantik. Terlebih lagi, suaminya, sang putra mahkota, jelas-jelas seorang idiot. Karena itu, banyak pria muda dan terkemuka merasakan rasa sayang dan fantasi yang tak terlukiskan terhadapnya. Namun, itu tidak sampai pada titik di mana mereka akan memiliki pikiran buruk. Iklan oleh Pub Future. Namun, wajar saja jika pemuda merasa kagum. Jika sang putri mahkota hanya tersenyum, mereka akan merasa senang untuk waktu yang lama. Itulah sebabnya mengapa prestise sang putri mahkota begitu tinggi. Dengan sekelompok talenta muda yang energi untuk mendukungnya, bagaimana mungkin reputasinya tidak baik? Jiang Gui menatap sang putri mahkota dengan penuh harap. Ia merasa bahwa ia telah mempersiapkan diri dengan sangat baik, jadi kali ini, sang putri pasti akan memiliki rasa hormat yang lebih besar kepadanya. Lihat, ada senyum tipis yang tak dapat ditahannya di sudut bibirnya. Dia jelas merasa kagum terhadap kemampuanku. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa Bilinglong sedang sibuk memikirkan apa yang telah terjadi sebelum dia masuk. Seolah-olah dia sedang berada di alam mimpi. Dia tidak memperhatikannya sama sekali. Semua cabang barat di Novelby&Com. Setelah Zuan meninggalkan Istana Timur, ia menemukan tempat untuk berganti pakaian sebelum menuju ke rumah bordir. Ia harus menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi pada Golden Token Seven. Ketika mereka melihatnya masuk, Xiao Jianren, Dai ke-7, dan Chen ke-8 semuanya bergegas keluar untuk menyambutnya. Wajar bagi mereka untuk merasa gembira, karena atasan mereka benar-benar sulit dihubungi. Rekan kerja mereka semua sekarat karena pekerjaan, sementara mereka sekarat karena kebosanan. Sebenarnya tidak ada masalah besar jika tidak memiliki pekerjaan, tetapi rumah bordir mempertimbangkan seberapa banyak yang dilakukan seseorang untuk menentukan penghargaan dan promosi. Karena itu, tidak melakukan apapun menimbulkan masalah tersendiri. Zuan memberi mereka penjelasan kasar tentang tugas barunya. Dia bertanya kepada Xiao Jianren kemana dia harus pergi untuk mendapatkan informasi terkait tentang Golden Token Seven. Benar saja, karena dia mengetahui semua hal tentang rumah bordir, Xiao Jianren segera menemukan jawabannya. Dia membawa Zuan ke tempat di mana informasi paling rahasia rumah bordir disimpan. Para penjaga di sana menghentikan Dai ke-7 dan Chen ke-8, membuat mereka merasa sedikit tidak senang. Xiao Jianren berkata dengan bangga, ini adalah tempat di mana perwira senior berbincang-bincang. Prajurit tingkat rendah seperti kalian berdua, sebaiknya menunggu di satu sisi saja. Dai ke-7 dan Chen ke-8 memasang ekspresi tak berdaya, tetapi mereka tahu bahwa rumah bordir sangat peduli dengan hierarki. Mereka hanya bisa menunggu di luar untuk dua orang lainnya. Tak lama kemudian, di bawah bimbingan Xiao Jianren, Zuan memperoleh berkas kasus terkait. Mengenai informasi seputar Golden Token Seven, hanya ada tanda bintang yang menyatakan bahwa dia adalah laki-laki.
Zuan berpikir, jangan bilang. Setelah bertarung berdampingan dengan Golden Token Seven, dia secara alami tahu bahwa orang itu adalah laki-laki. Seolah menyadari ketidaksenangannya, Xiao Jianren berkata, ke-11 utusan token emas adalah orang-orang yang paling pandai bersembunyi di rumah bordir. Dikabarkan bahwa selain Suksi Cixin dan Yang Mulia sendiri, tidak ada orang ketiga yang tahu tentang mereka. Kemudian, tambahnya, jika suatu hari kecelakaan menimpa Sir Eleven dan kau tewas, informasi yang dimiliki utusan token emas lainnya tentangmu hanya akan sama saja. Zuan mengerutkan kening. Orang ini benar-benar pandai berkata-kata, tidak heran dia belum sampai sejauh itu di Embroidered Envoy meskipun sangat berbakat. Untungnya, Xiao Jianren memenuhi harapannya. Dengan bantuannya, Zuan berhasil mengumpulkan berkas terkait tentang kematian Golden Token Seven. Tercatat bahwa suatu hari, Golden Token Seven melewati sebuah kolam, lalu ia terpeleset dan jatuh ke dalam air. Ia meninggal karena tenggelam. Zuan benar-benar tercengang. Seorang utusan token emas yang agung telah jatuh ke dalam air dan tenggelam. Bab 1570 Motif Tersembunyi. Penyebab ini memang tampak agak menggelikan, tetapi tidak mungkin salah, kata Xiao Jianren sambil menunjuk gulungan itu dan melanjutkan, ini adalah laporan investigasi independen yang dikeluarkan oleh unit bordir di negara bagian Yan. Laporan ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan pejabat setempat. Bagaimana bisa sebuah utusan token emas tenggelam begitu saja? Zuan bertanya-tanya. Ia masih tidak percaya dengan hasil itu, apalagi jika itu bisa terjadi pada Golden Token Seven, yang pernah ditemuinya sebelumnya. Jika itu salah, itu berarti sistem Embroidered Envoy telah disusupi, atau pemerintah setempat telah berkolusi. Di tengah kalimatnya, ekspresi Xiao Jianren menjadi serius. Ia melanjutkan, jika itu benar-benar kebenaran, itu terlalu mengerikan. Sebagai seseorang dari sistem Embroidered Envoy, dia sangat memahami Embroidered Envoy. Mereka yang bekerja di bidangnya tidak perlu memiliki kemampuan yang hebat, tetapi kesetiaan tidak ada duanya. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang paling tidak mungkin mengkhianati kekaisaran. Jika semua utusan khusus di negara bagian yang berkolusi dengan otoritas setempat, tidak perlu dikatakan apa yang tersirat di dalamnya. Mungkin tidak seburuk itu, kata Zuan. Ketika dia melihat Xiao Jianren tampak seperti sedang menghadapi musuh besar, dia tertawa dan melanjutkan, saya berinteraksi dengan Golden Token Seven terakhir kali di Commandery. Jika ada yang salah dengan Embroidered Envoy setempat, dia pasti akan meminta bantuanku. Xiao Jianren menghela napas lega dan berkata, bagus kalau begitu. Jika benar-benar ada yang salah dengan semua utusan bordir di negara bagian Yan, hal itu akan mengguncang dunia. Zuan lalu berkata, jika sebagian besar utusan bordir di negara Yan masih dapat diandalkan, kematian token emas 7 menjadi sangat menarik. Xiao Jianren mengangguk. Dia adalah seseorang yang telah naik pangkat dari level terendah, dan dia memiliki lebih banyak pengalaman dalam menangani kasus daripada Zuan. Dia dengan cepat menganalisis detailnya dan berkata, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah Golden Token Seven tidak benar-benar mati karena tenggelam, tetapi dia hanya dibuat seolah-olah dia mati. Namun, ada begitu banyak Embroidered Envoy di sana, jadi tidak mungkin mereka tidak dapat mendeteksi penyebab kematiannya. Jadi, kemungkinan itu tidak terlalu mungkin. Zuan memutar matanya dan menjawab, bukankah kamu baru saja menyatakan hal yang sudah jelas di sana? Xiao Jianren kemudian berkata, tentu saja tidak. Ada banyak kemungkinan untuk melakukan kejahatan di sini. Misalnya, seorang utusan token emas bisa saja pingsan terlebih dahulu, atau pergerakannya dibatasi, sebelum dilempar ke udara. Jika itu terjadi, penyebab kematiannya adalah tenggelam. Mengenai obat yang mungkin membuatnya pingsan, obat itu bisa saja menghilang seiring berjalannya waktu, atau orang-orang yang terlibat bisa saja menutupinya dengan mudah. Itu akan jauh lebih mudah daripada mengubah sesuatu seperti penyebab kematian. Zuan merasa kagum saat mendengarkan. Seperti yang diharapkan, hanya seorang veteran seperti Xiao Jianren yang akan mengetahui alasan di balik kasus tersebut. Dia bertanya, jadi maksudmu masih ada beberapa koleksi bordir yang telah diserahkan kepada kita di negara bagian Yan? Iklan oleh Pub Future. Xiao Jianren mengangguk dan berkata, jika itu benar, seharusnya begitu. Jumlah mereka tidak terlalu banyak, tetapi status mereka pasti tidak rendah. Kalau tidak, akan sulit untuk menutupi semua hal ini. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba berteriak kaget, tunggu.
Mengapa kolam Blackwater ini terlihat agak familiar? Xiao Jianren tiba-tiba berlari ke ruang arsip dengan tergesa-gesa. Kemudian, dia kembali dengan setumpuk berkas. Setelah membalikkan badannya, dia berkata, itulah yang kuingat. Desa Tiga Sungai di Kabupaten Ningxi, yang terletak di sebelah selatan Yi Commandery, memiliki kolam air hitam. Orang-orang yang kadang-kadang hilang dan tenggelam, dengan beberapa kultivator di antara mereka. Pejabat setempat tidak pernah dapat menemukan alasannya, menyebabkan segala macam legenda aneh muncul dari tempat ini. Bahkan kami tidak dapat menemukan alasannya. Tanya Zuan, tercengang. Apakah ada monster sejenis yang bersembunyi di sana? Xiao Jianren menggelengkan kepalanya dan berkata, beberapa universitas bordir, serta orang-orang dari akademisi, diundang untuk menyelidiki daerah itu. Pencarian mereka semua menghasilkan kesimpulan bahwa itu hanya kolam biasa, dan paling-paling hanya sedikit lebih dalam dari biasanya. Mereka tidak melihat sesuatu yang aneh. Kemudian, mereka menemukan beberapa penjahat lokal yang telah melakukan tindakan buruk karena uang, dan orang-orang itu tampaknya telah membuat segala macam rumor aneh untuk melarikan diri dari kejahatan mereka. Sejak saat itu, situasinya diabaikan begitu saja. Zuan berkata dengan serius, bagaimanapun, seorang kultivator biasa bisa saja dikalahkan oleh orang biasa, tetapi itu mustahil bagi seorang pemegang token emas. Sayangnya, informasi yang tersedia tidak cukup. Kami harus menyelidiki tempat kejadian untuk mengetahui lebih lanjut, kata Xiao Jianren. Ia membalik-balik berkas tersebut, tetapi tidak menemukan informasi baru. Zuan berkata, kalau begitu, kamu harus menghabiskan beberapa hari untuk mengumpulkan materi yang sesuai. Jika saatnya tiba, kamu akan ikut denganku dalam perjalanan ke Komando Yi. Mengerti, jawab Xiao Jianren, matanya berbinar. Akhirnya dia punya misi. Dia sangat bosan sampai-sampai jamur hampir tumbuh di tubuhnya. Ketika meninggalkan rumah bordir, Zuan mengganti pakaiannya. Dia baru saja akan meninggalkan istana kekaisaran ketika Zuo kecil menemuinya dan berkata, Tuan Zhu, yang mulia memanggilmu. Zuan sedikit terkejut. Permaisuri ini benar-benar berani. Kaisar sudah menyelidiki mereka, tetapi dia masih terus mengundangnya. Awalnya dia ingin menolak, tetapi setelah memikirkannya sebentar, dia menyadari bahwa mengingat dia akan meninggalkan ibu kota, wanita ini bisa membuat masalah jika dia tidak menjelaskan semuanya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa benar-benar membaca pikiran permaisuri. Dia tampaknya menyimpan kegilaan aneh di dalam dirinya, sampai-sampai dia tidak akan terkejut apapun yang akhirnya dia dengar tentangnya. Tak lama kemudian, Zuo kecil tiba di depan kamar permaisuri. Ia mengundang Zuan masuk, tetapi tetap berada di luar untuk menjaga pintu masuk. Zuan mengangguk ke arahnya sambil tersenyum. Sepanjang jalan, dia menyadari bahwa kasim rendahan ini tampaknya sangat memperhatikannya. Zuan berasal dari dunia modern, jadi dia tidak akan memandang rendah orang lain seperti yang dilakukan orang-orang di dunia ini. Sikapnya secara alami lebih baik daripada kebanyakan orang lainnya. Iklan oleh Pub Future. Ketika memasuki istana, ia melihat sang permaisuri mengenakan pakaian kasual berwarna putih, tengah berlatih kultivasi. Waktu tidak meninggalkan jejak apapun di tubuhnya. Perutnya sehalus perut wanita muda, dan tubuhnya lembut dan anggun. Alih-alih menggambarkannya sebagai latihan, ia lebih terlihat seperti sedang melakukan tarian yang anggun. Dengan wawasan Zuan, dia dapat mengetahui bahwa sang permaisuri sedang mempraktikkan keterampilan bela diri yang sangat mendalam. Hanya karena aliran kisang permaisuri tidak cukup kuat untuk mendukung tampilan lengkap keterampilan ini, dia harus menggunakan urutan gerakan yang lebih lambat. Ketika melihat Zuan masuk, sang permaisuri tersenyum. Ia menunjuk ke arahnya dan berkata, kemarilah dan bantu aku mengangkat kakiku. Zuan memasang ekspresi aneh. Ia berjalan di sampingnya, lalu di bawah bimbingannya, ia mengangkat salah satu betisnya hingga ia berdiri dengan satu kaki. Kaki lainnya menunjuk lurus ke arah atap, kedua kakinya membentuk garis vertikal. Kemudian, lengannya perlahan terentang ke kedua sisi, membentuk tanda silang. Dari samping, tiba-tiba menjadi agak sulit untuk membedakan anggota tubuh mana yang merupakan lengan dan mana yang merupakan kaki. Zuan cukup terkejut dengan keluasannya, tetapi sang permaisuri tiba-tiba menghela napas dan berkata, aku sudah tua. Dulu aku bisa melakukan ini tanpa bantuan siapapun. Yang mulia terluka, meridian Anda rusak selama bertahun-tahun, jadi wajar saja jika Anda mengalami beberapa kemunduran. Namun,
jelas bahwa Anda pulih dengan cepat, kata Zuan. Dia hanya menggunakan sedikit kekuatan untuk membantunya. Tetap saja, berkat dirinya lah dia mampu mencapai posisi seperti itu. Sang permaisuri menoleh padanya dan menunjukkan senyum menawan, sambil berkata, ini sebagian besar berkat usahamu. Zuan merasa dirinya gemetar. Wanita ini benar-benar wanita yang memikat. Melihat pemandangan menakjubkan di depan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menenangkan diri lagi. Dia bertanya, apakah Yang Mulia akan turun sekarang? Sang permaisuri menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, keahlianku agak istimewa dan mengharuskanku mempertahankan posisi ini. Aku akhirnya punya harapan untuk pulih, jadi aku tidak boleh bermalas-malasan. Tidak ada yang bisa dilakukan Zuan. Dia hanya bisa berkata, baiklah, saya datang untuk menyampaikan sesuatu kepada Yang Mulia. Aku harus segera meninggalkan kota ibu. Apakah kamu akan pergi ke Gunung Valet? Tanya sang permaisuri. Namun, dia sama sekali tidak tampak terkejut. Kunjungi novelbin.com untuk pembaruan. Zuan bertanya dengan heran, Yang Mulia sudah tahu. Bagaimanapun, Kaisar baru saja memberitahunya tentang hal itu, tetapi dia sudah mengetahuinya dengan cepat. Dia masih meremehkan kekuatan permaisuri di istana ini. Tidak terlalu sulit untuk menebaknya. Zhao Han tidak memiliki banyak orang yang dapat diuntungkan di sisinya. Tidak ada yang lebih cocok daripada kamu, kata permaisuri sambil tertawa, tetapi dia kembali serius tak lama kemudian. Dia berkata, kamu harus berhati-hati kali ini. Masalah ini jelas bukan sesuatu yang kamu bayangkan. Zuan terkejut dan berkata, saya harap Yang Mulia dapat memberi saya beberapa petunjuk. Namun, sang permaisuri hanya tersenyum dan tidak menjawab permintaannya. Ia berkata, kau akan segera pergi, dan kita akan berpisah untuk waktu yang lama lagi. Mengapa tidak menggunakan kesempatan ini untuk datang dan memberiku sedikit petunjuk lagi? Membantu kesembuhanku. Zuan memiliki ekspresi aneh. Mengapa dia merasa seolah-olah dia harus menjual tubuhnya untuk mendapatkan informasi? Setelah beberapa saat, dia bertanya, bagaimana saya memberikan petunjuk? Begitulah, aku sudah mempersiapkan diri. Kali ini, aku ingin melihat apakah aku bisa menggunakan teknik lamaku untuk membantumu, kata permaisuri. Matanya memiliki daya tarik yang memikat jiwa. Saat melihat wanita itu berdiri dalam posisi menyilang, Zuan sempat tercengang.